أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله. إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bang Fadli. Kita lanjutkan yang kita pertanyakan tadi masih tentang mahar. Masih dicatat enggak nih yang di rumah? Yang di studio catat enggak? Dicatat di otaknya, dimasukkan ke kolbunya, insya Allah jadi perenungan. Amin. Mudah-mudahan modal bekalnya nanti anak-anak menikah juga. Amin. Bagaimana hukumnya jika suami meminta maharnya istri untuk dijadikan modal usaha bersama? Hitungannya karena ini sudah jadi miliknya istri, sudah jadi haknya istri, hitungannya dia invest ke usahanya suami. Kenapa? Karena dia pemodalnya. Modal dari mana? Modal dari harta sang istri. Tadi kita sudah bahas sama-sama. Kan udah dikasih kepada istrinya. Dan itu hak sepenuhnya haknya istri. Tidak punya lagi hak suami di dalamnya. Berarti kepemilikan penuh atas nama istri. Nah sekarang dijadikan modal usaha suami. Berarti dia invest ke usaha suaminya. Nanti usahanya lancar baru dibayar. Loh kalau usahanya bangkrut gimana? Tetap jadi hutang, tetap wajib dibayar. Kecuali sang istri ridho. Kecuali sang istri mengatakan, aduh kebaikanmu masih jauh, sudah lebih banyak dibandingkan maharmu itu. Kita sudah 20 tahun menikah, sudah 15 tahun menikah. Yang kau berikan kepadaku sehari-hari sudah jauh lebih besar dibandingkan mahar sebelumnya. Kalau si istri ridho. Tapi kalau dia tak ridho, maka menjadi hutang selama-lamanya. Alhamdulillah. Investor dia. Investor
investor soalnya. Investor. Bagus nggak minta ini ya Apa kan, tuh? bagi hasil. Bagi hasil Oh, harus ya. biasanya sih minta. Biasanya minta. Kalau enggak bagi hasil semuanya gitu biasanya. Hasilnya semua. Makasih banyak Ustaz Syam, Ya. tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Lanjut. Masih di tema kita yang luar biasa ya, ketika mahar jadi modal masa depan. Nah selanjutnya ada nih suami ngasih mahar Bu. Jamaah. Ngasih mahar kepada istrinya, baru habis nikah nih saya kasih kamu maharnya sekian 100 juta. Woi Masya Allah, amin. Tapi ada masalahnya, ternyata uang yang dikasih buat mahar istrinya itu adalah hasil pinjem dari orang. Bukan hartanya sendiri, karena mungkin dia belum punya uang. Pertanyaannya, kira-kira maharnya sah apa enggak Bu? Enggak lagi. Coba kita tanya Habib. Bib, izin Bib dijelasin. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ibu-ibu bilang maharnya enggak sah kalau duitnya minjem. Ya akhir Bung Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa, catat pertanyaan yang luar biasa ini. Catat baik-baik dan pahami maknanya. Yang pertama, boleh gak nikah? Nikah nih, ketika seorang pasangan dia nikah dan uangnya tersebut hasil daripada pinjaman. Sah nikahnya. Tapi dia punya utang sama orang lain. Ingat, sah nikahnya. Jangankan dia minjam. Uangnya, misalkan gini, saya nikah dengan Fulan bin Fulan. Saya nikah dengan Kartika Putri misalkan. Masnya, saya bayarnya nanti. Saya ngutang dulu. Mas dengan mas kawin 100 gram, ngutang, sah gak? Nah, tadi katanya gak sah. Maka itu sah secara hukum. Minjam aja sah, maharnya ngutang juga sah. Kan gobil tuh, tazwijaha, wa nikahaha, bil mahri, den. Enggak nakdan, tapi den, ngutang. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin ngutang. Itu sah dalam hukum Islam. Tapi kata istrinya bilang, ya udah nggak usah tidur di sini dulu. Karena belum lunas. Karena belum lunas. Nanti malam nggak usah tidur dulu, belum lunas. Benar gak? Karena belum lunas. Tunggu sampai lunas. Boleh. Karena itu hak bagi perempuan. Nah, kalau misalkan seseorang minjam, dia pengen nikah karena sudah nggak bisa menahan daripada syahwatnya. Saya ingin nikah, saya minta mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan nikah penuh dengan keberkahan. Nikah adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia minjam sama bosnya, atau dia minjam sama keluarganya, atau dia minjam sama orang tuanya, atau dia minjam sama orang yang dia sayangi atau dia cintain, entah kakaknya ataupun adiknya, dia dapat pinjaman tersebut, terus dia nikah, maka sah nikahnya, tapi dia punya hutang kepada orang lain. Dan ini sah dalam hukum agama. Tanya berkah gak? Nikahnya berkah. Berkah. Tetapi ketika seorang nikah dengan duit yang haram, dengan duit yang tidak halal, nikahnya sah, berkahnya hilang. Nikahnya tetap sah, walaupun uangnya haram, tapi keberkahannya hilang. Dan siapa orang yang memakan duit yang haram, menjadi darah dalam tubuhnya, menjadi daging dalam tubuhnya, maka neraka layak baginya. Nauzubillah min zalik. Tepuk tangan buat Habib Usman. Terima kasih banyak. Tadi yang bilang gak sah siapa? Diem sekarang. Gak apa-apa ya, namanya juga kita lagi belajar. Jangan lupa makanya disiapin catatannya biar gak salah lagi nanti insya Allah. Oke, kita lanjut sekarang, waktu kita mau kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini dulu. Ibu boleh maju ke depan. Maaf, Masya Allah punten Ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Sebelah sini Ibu. Lagi geser. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dari komunitas hidroterapi Subang. Tepuk tangan dong buat Ibu Rosida. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Coba Ustadz Maulana, Ibu Rosida dari mana tadi? Dari
hidroterapi. Wih mantap, keren. Oke, mau nanya apa Ibu? Izin Ustadz, saya mau bertanya. Ada seorang istri, dia pingin sekali bersedekah untuk keluarganya, tapi hartanya cuma mahar aja yang ya hartanya cuma dari maharnya saja. Apakah itu bisa? Apakah masih dapat pahala? Tidak. Itu aja Ibu Rosida pertanyaannya. Oke, dia mau sedekah pakai mahar. Kira-kira bagaimana? Tepuk tangan buat Ibu Rosida, makasih banyak Ibu. Iya, boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Ingat ya, dalam pernikahan itu ada dua ya. Ada mahar, ada uang belanja. Beda loh itu. Kalau mahar itu sepenuhnya milik istri, barang berharga yang bernilai kepemilikan suami yang dialihkan. Kalau uang belanja itu yang terbakar. Dipakai untuk bayar gedung, seserahan dan sebagainya. Itulah yang itu memang harus habis. Tapi pada dasarnya mahar itu usahakan yang bernilai. Dan itu hak paten seorang istri. Maka bertanya ibu tadi. Dari hidroterapi. Hidroterapi. Namanya ibu siapa tadi namanya? Ibu Rosida. Rosida ya. Itu Qosida. Rosida. Dengerin. Kalau ada yang mau bersedekah, sah nggak? Kalau bicara sah, sedekah itu kan sunnah. Walaupun ada sedekah wajib yang namanya zakat. Ada 5 syarat sedekah itu. Syarat sedekah 5. Ikhlas, jangan dipaksa. Terpaksa enggak? Yang terbaik. Nah, itu barang-barang yang terbaik. Sasarannya tepat, jangan sampai nyesal. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti, jangan sampai timbul kesombongan. Dan jangan diungkit sehingga habis pahalanya. Maka dalam al-5 ini, Ibu Rosida, kalau ada temennya yang mau bersedekah pakai mahar, jawabannya sah-sah saja. Apa Bu? Sah-sah saja. Boleh. Kenapa tidak? Yang penting tidak dalam ancaman. Itu namanya apa Bu? Dibegal deh. Jemaah. Apakah harus diberitahukan suami? Untuk mau beritahukan suami penghargaan. Dan suami yang ngotot mencari mahar. Maaf, astagfirullahaladzim, saya pinjam kata-kata ini. Bagaikan orang yang memakan sesuatu yang sudah keluar dari mulutnya. Nah, pagi-pagi orang sarapan. Saya aja, tidak boleh. Jangankan mahar, uang belanja dicari. Di mana semua uang belanja itu? Laki-laki tidak punya harga diri. Kamu aja yang ngurusin semua uang belanja itu. Betul tidak? Karena wanita itu adalah makhluk yang paling teliti. Makhluk paling teliti. Semua uang yang sudah masuk, gampang masuk, susah keluar. Udah. Allah menciptakan wanita di otaknya itu ada namanya otak belanja. Otak pengaturan. Itu kok pokoknya kalau uang itu dipegang istri, itu luar biasa itu. Alhamdulillah. Kalau istri yang ngatur keuangan aman itu dan berkah. Kalau suami coba suruh pergi belanja. Semua beli sekilo, garam sekilo. Gak tahu dia. Tapi kan lumayan buat stok. Apa? Ya apa maksudnya? Gak cocok coba. Iya. Kalau laki-laki yang ngatur keuangan setengah mati dia pusing. Tapi kalau perempuan pintar ngaturnya ya Bu ya. Ini uang ini uang ini. Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya dari sebelah sini Ibu. Ibu ini. Ibu di situ aja. Ibu. Iya. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Iis dari Ya. Majelis Tafakur Tazkiyah Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Iis.
Mau bertanya sama siapa Ibu? Bertanya sama Pak Ustadz Sam yang ganteng. Ya, boleh. Hatur nuhun. Tinggal saya Ibu Rosida nggak bilang ganteng-ganteng ke saya tadi. Iya. Tadi Mau bertanya, Pak Ustadz, Habib Usman melihat keadaan dibilang ekonomi cakep. sekarang. Iya. Ustaz Sam bilang ganteng. Saya tadi tidak ada. Gak usah protes, itu namanya nasib. Iya, Ibu silakan Ibu, mau bertanya apa? Melihat keadaan ekonomi sekarang lagi Iya. susah, gimana sih caranya Pak Ustadz untuk menentukan mahar yang nggak merendahkan perempuan Ya. dan juga tidak Memberat. memberatkan laki-laki. Oke. Saya bertanya sama Pak Ustadz yang ganteng. Oh yang Woi. ganteng. Yang... Assalamualaikum Dua kali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Kalau belum ditanya atau belum dibilangin bukan berarti gak ganteng. Gak usah ngambek dong. Cuma kelewat aja gitu ya. Iya, cuma kelewat aja. Terima kasih Bang Fadli, terima kasih Ibu yang bertanya, Guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebenarnya memberi pertanyaan sekaligus sudah menjawab pertanyaan. Apa pertanyaan tadi? Melihat ekonomi sekarang, bagaimana caranya menentukan mahar yang tidak merendahkan perempuan sekaligus tidak memberatkan laki-laki. Jawabannya ada di kalimat pertama tadi itu. Cara menentukan mahar melihat ekonomi sekarang. Melihat keadaan ekonomi sekarang, subhanallah. Maksudnya apa? Kasih dengan cara yang ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Di antara makna ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah dikenal di daerah tersebut. Kau melamar orang Bugis, siap-siap bayar panainya. Kau melamar orang Aceh, siap-siap bayar uang ininya. Kenapa? Karena itu yang ada di daerah tersebut. Kebiasaannya orang melamar orang Jawa, begini persyaratannya. Melamar orang Betawi, begini persyaratannya. Lebih berat pantunnya daripada maharnya. Pantunnya susah. Melamar orang Sunda seperti ini, melamar orang ini yang ma'ruf, yang sudah dikenal di daerahnya. Jangan sampai merendahkannya dengan cara apa? Kasihan kalau tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya waktu itu dikasih mahar emas yang berharga, tiba-tiba dia sendirian dikasih sesuatu yang mungkin bisa menghina si perempuan di dalam keluarganya sendiri. Maka dilihat-lihat juga siapa yang dilamar. Makanya walaupun bukan salah satu kewajiban mencari yang sekufu, tapi carilah yang sekufu. Karena itu jauh lebih baik dan lebih membahagiakan. Tidak wajib cari yang sekufu, tapi dia syarat yang insya Allah akan menjadikan bahagia yang panjang. Kenapa? Karena dari awal sudah sekufu, sudah setara. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana cara menentukan mahar? Yang tadi dilihat syaratnya, yang bernilai. Mungkin bagi sebagian orang tidak bernilai, tapi bagi si perempuan bernilai. Silahkan pakai mahar tersebut. Jangan sampai menghinakan sang perempuan, jangan sampai memberatkan laki-laki. Ibu, tidak selalu yang mahal itu memberatkan ya. Kadangkala yang murah malah memberatkan. Kenapa? Pengen maharnya sesuai angka tanggal. Setengah mati orang cari 3 rupiah. Cari di mana uang 3 rupiah? Dengan mahar 1.927 rupiah. Cari di mana uang 27 rupiah? Setengah mati orang nyarinya. Jadi tidak selamanya mahal itu memberatkan dan tidak selamanya juga murah itu menghinakan. Tapi kalau misalnya 1.900 kemurahan, harus pakai Kenapa? jangan rupiah, pakai dolar. Ya, kalau Nah, itu itu lumayan, gampang. Ya, Ustaz Syah Masya Allah luar biasa nih. Sama-sama nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Waktu kita sama-sama kita simak lagu Indonesia Raya.